Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Salsabila, NIM 1814-280. Saya di sini akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester. Jawaban yang pertama yaitu Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menyimpan dana dari masyarakat melalui bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Dari definisi ini, lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur yang sesuai syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Unsur yang kedua yaitu unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan yang diatur oleh instansi yang memiliki kewenangan izin operasi. Jawaban yang kedua yaitu peran bank sentral terhadap pemerintahan. Yang pertama, menjaga kestabilan moneter. Tujuannya agar jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Peran yang kedua yaitu menjaga kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran. Peran yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Ketiga fungsi ini terkait satu sama lain, sehingga harus dikelola secara terpadu. Suatu penelitian internasional menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter memerlukan dukungan perbankan yang sehat. Hal ini menunjukkan adanya kaitan erat antara efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dengan efektivitas pengawasan bank. Jawaban nomor 3. Perekonomian di Indonesia diprediksi pada tahun ini lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Bank Indonesia telah mengambil langkah cepat melawan corona terhadap perbankan, yaitu menurunkan giro wajib minimum atau GWM falas dari 8% menjadi 4%. Menjelang siang ini, nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengutip data dari Bloomberg, Senin, 30 Maret 2020, pukul 10.31 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 16.320 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal ini menandakan rupiah melemah dibandingkan penutupan Jumat yang lalu pada 16.170 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini terjadi akibat investor yang khawatir dengan kondisi perekonomian seiring kebijakan lockdown yang terjadi di berbagai negara. Pengaruh virus corona mungkin akan menghambat laju aset perbankan syariah di Indonesia tahun ini. Contohnya pada Bank BCA Syariah. Presiden Direktur BCA Syariah, John Kosasih mengatakan, secara umum, saat ini kondisi debitur perseroan masih belum begitu terdampak COVID-19. Sampai dengan Februari 2020, pembiayaan BCA Syariah masih tumbuh 23% dibandingkan periode sama tahun lalu. Sementara itu, pada Maret 2020, pertumbuhan pembiayaan masih akan berlanjut, meskipun secara umum akan mengalami perlambatan. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan kredit lembaga jasa keuangan pada Februari 2020 tumbuh sebesar 5,93% secara tahunan. Pertumbuhan kredit ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit tahun sebelumnya yang mencapai 12,13%. Capaian tersebut juga lebih lambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, sebesar 6,10%. Selain tumbuh lebih lambat, kualitas kredit pun
memburuk dengan rasio kredit bermasalah berada pada level 2,79%. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di level 2,5%. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di level 2,59% atau dibanding bulan sebelumnya di level 2,77%. Jawaban nomor 4 yaitu dalam membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 seharusnya Bank memberikan keringanan terkait pembayaran angsuran pembiayaan sesuai dengan arahan pemerintah bagi nasabah yang terdampak virus corona. Bank tetap dapat memberikan relaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peran pengawasan bank dalam menanggapi masalah ini yaitu pengawasan bank berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian risiko atas kegiatan bank dan menjaga keamanan serta kestabilan sistem perbankan. Pengawasan bank juga dilakukan secara berkala terhadap kemampuan membayar debitur. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.